Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sanaufi dan rekan saya Halisa Rania Susanto. Kami dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Di sini kami akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Fenomena tren perkembangan coffee shop sebagai gaya hidup remaja di Kabupaten Gresik. bab pertama, pendahuluan, yang kedua, isi, dan yang ketiga adalah penutup. Latar belakang, di Gresik sudah mulai tumbuh dan berkembang kafe yang digunakan para remaja sebagai tempat untuk bersantai. Tidak hanya di perkotaan yang semakin semarak, tetapi juga berpengaruh di daerah pedesaan seperti Gresik bagian selatan. Dengan adanya jumlah kafe semakin banyak, juga di sisi lain memiliki dampak positif, di mana dunia perkulineran semakin bertambah dan jumlah pekerja juga semakin meningkat. Nongkrong di kafe menjadikan diri para remaja lebih mengenal akrab, gaul, dan banyak menghabiskan waktu serta aktivitas di kafe, sehingga di dalam pertemanan terdapat sebuah label prestise yang dianggap mereka sebagai identitas sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, di daerah pedesaan mengalami perubahan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tren perkembangan coffee shop di Kabupaten Gresik? Yang kedua, bagaimana pengaruh tren perkembangan coffee shop terhadap gaya hidup remaja sekarang? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui tren perkembangan coffee shop di Kabupaten yang Gresik. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tren perkembangan coffee shop terhadap gaya hidup remaja saat ini. Adapun manfaat penelitian yang kami dapat, pertama, agar dapat mengetahui tren perkembangan coffee shop di Kabupaten Gresik. Yang kedua, agar pemerintah dan masyarakat mengetahui perkembangan coffee shop terhadap gaya hidup remaja sekarang. Bab 2, isi. 1. Definisi coffee shop. Di Indonesia, jumlah penikmat kopi tentu sangat banyak dan tak kenal usia. Mulai dari kalangan anak muda hingga orang tua. Sebagian dari mereka meminum kopi adalah kebiasaan yang sangat wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kafe yang semula selalu di pinggir jalan dan sederhana, sekarang sudah mulai masuk dalam gedung dan tersebar di mana-mana dengan berbagai nama. Salah satunya adalah coffee shop yang sudah praktis untuk dinikmati dengan hidangan pendamping, camilan atau makanan ringan lainnya, sehingga menarik dari berbagai kalangan untuk mencicipinya. Dikutip oleh Eli 2012 halaman 190. 2. Perkembangan coffee shop. Perkembangan coffee shop yang unik dan menarik juga dilakukan agar banyak para pengunjung yang singgah dengan menikmati suasana yang baru. Setiap coffee shop memiliki konsep dan tema masing-masing, sehingga banyak yang penasaran dengan pengusungan tema di coffee shop. Para pengunjung juga tertarik dengan konsep yang unik dan spot fotonya yang menarik. Dalam mengembangkan coffee shop yang sangat banyak, juga bermacam-macam menu yang disajikan, mulai dari camilan ringan atau varian menu yang lainnya. Yang ketiga, gaya hidup remaja. Gaya hidup lifestyle. Setiap usia memiliki ciri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Usia tua memiliki khas dan karakteristik berbeda dengan usia anak muda. Dapat diketahui bahwa gaya hidup memiliki faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat diketahui adalah sikap, pengalaman, kepribadian, konsep diri, dan persepsi. Sedangkan faktor eksternal adalah kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. B. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan analisis deskriptif. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menceritakan, dan melukiskan keadaan yang diteliti secara langsung. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kutip Sugiono tahun 2011 halaman 80. 2. Sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah coffee shop
Gersik Empire yang berada di Kabupaten Gersik, di mana banyak dikunjungi oleh anak muda. 3. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur ke tempat yang sudah direncanakan terlebih dahulu dan menggunakan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi dari informan yang tidak didapatkan dari observasi. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada para pengunjung coffee shop Gersik Empire dan manajerial cafe. C. Pembahasan. 1. Perkembangan tren cafe shop di Kabupaten Gersik. Perkembangan cafe shop juga dipengaruhi dari tema cafe, seperti Gersik Empire yang memiliki tema Romawi putih. Alasan Gersik Empire memilih tema Romawi putih karena cafe di Gersik masih belum ada yang bertema Romawi. Dari awal buka hingga sekarang, Gersik Empire selalu ramai didatangi oleh remaja-remaja. Namun tidak hanya remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, pegawai pabrik, anak pondokan, dan orang reguler juga berdatangan. Ingin tahu bagaimana Gersik Empire sampai viral di sosmed. Sang manajer juga bercerita bahwa banyak orang tahu Gersik Empire itu dari sosmed karena ia mempromosikannya lewat sosmed tersebut seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan cafe shop yang ada di Kabupaten Gersik sangat banyak. Tidak hanya di wilayah kota, tetapi juga wilayah pedesaan yang dahulunya sebagai warung kopi biasa, kini sudah berubah mengikuti tren. Dari adanya perkembangan coffee shop yang semakin banyak, ditemukan hampir setiap kecamatan dengan jumlah yang beragam. Dilihat dari sisi tren di era modern saat ini, bahwa unsur keindahan juga mempengaruhi pertumbuhan coffee shop di mana-mana. Tidak hanya penyajian menu yang berbeda, tetapi juga kenyamanan yang dirasakan pengunjung menjadi nilai tambah. B. Saran. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pada penelitian di lapangan, peneliti memberikan saran antara lain bahwa gaya hidup yang terdapat di saat remaja sekarang harus benar-benar dipilah dengan baik, tidak asal mengikuti tren yang banyak orang lain tiru, tetapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Perkembangan tempat nongkrong yang banyak semoga juga memberikan kesan dan manfaat yang baik. Sekian dari kami. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.